buat lakinya burung gelatik naik delman, bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Coba, karena nggak ada yang budek, nggak ada yang bisu, nggak ada yang majnun. Saya ulang salam kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi aja begitu tuh. Kan lumayan bahas salam 5 menit tuh. Ikhlas nggak tuh jawab begitu tuh barusan? Ridho nggak? Bukan karena takut 3 golongan, bukan karena terpaksa, betul ikhlas, betul ridho. Naik kereta pakai kacamata, jangan pernah ada dusta di antara kita. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatil qur'ani, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Baitur Rahman yang saya hormati Ayahanda Haji Sahroni Muhammad, RW 001 Bapak Muhyiddin, RW 011 Bapak Guntur, Bapak Haji Saiful, Bapak Dadiono, Bapak Haji Teguh Arif, serta Bapak Nopi, serta para tamu undangan yang lainnya. Hapunten nyuhun sewu, saya minta nggak pernah nemuin mubalik minta maafnya panjangnya mengalahi tajwid mat arif tersebut. Bu, Pak, kira-kira kalau udah minta maaf panjang kayak barusan begitu, dimaafin apa enggak? Dimaafin apa enggak? Alhamdulillah. Ini kertas yang dititipin ke saya walaupun selembar, luar dalam isinya penuh. Saya lihat udah jam 10. Kalau dibacain semua, ntar ibu yang di belakang komentar, Ustadz kebayoran lama minum teh hangat, lu nyebutin nama aja lama banget. Tapi kira-kira para tamu undangan yang nggak kesebut malam ini namanya, kira-kira marah apa enggak? Kira-kira sudah minta maaf panjang kayak barusan, dimaafin apa enggak? Alhamdulillah, kalau dimaafin lega hati saya. Kenapa? Tuh di bawah ada guru kita, sorban merah tak berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Iya, cocok, 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 cok gali cok galaga cok, kurang semangat ucap cocoknya. Cocok, cocok, cok gali cok galaga cok. Biar lebih cocok lagi kepada para tamu undangan yang di bawah tenda, itu minum kopi doang, ini sampai dibawain kopi saya, tapi memang belum menikmati jamuan makannya, tapi mudah-mudahan terpamitan panitia punya pengertian. Ntar dirangkal sekaligus. Iya, karena udah malam ini nggak mungkin saya ikut makan malam di sini, dan ntar besok pagi subuh dan tugas lagi. Saya ngomong ini biar panitia punya pengertian. Mobil parkir nggak jauh-jauh banget, yang dan keuangan, nanti ada sopirnya. Nah, takut lupa tulisannya Abi bacaannya.
Anak putih mobilnya gede kok, insya Allah mau tadi banyak jadinya. Aku lupa. Tadi rapel sekaligus tenang guru, ada tikus pada beranak, boleh dibungkus buat anak. Ini kira-kira saya ngomong ini Panida dengar apa nggak dia? Alhamdulillah, maafin ya, jangan dipikirin, yang penting diusahain. Yakin nih di sini di Baitur Rahman, kalau anak mudanya segitu pinternya, gimana orang tuanya? Pak, ibu aja dah, saya sama papa tuh bikin mulu. Bu, sekali waktu Neil Armstrong mampir ke rumah saya. Udah dengerin aja udah. Boleh cerita dulu boleh kan? Kebetulan pas dia mampir, orang perempuan pagi-pagi habis belanja masakan buat makan siang, cuman makan masakannya yang dibeli bambu muda. Apaan? Ya, bambu muda. Bambu muda, dengerin dulu bambu muda. Memang orang perempuan mungkin masakannya cocok tuh, bumbunya pas. Begitu dia makan baru dapat sesendok, dia nanya, Mr. Taufik, what is this? Dia nanya, kita naon? Kita jawab, this is rebung. Kita jawab, ini rebung. Dia nanya lagi, what's the meaning rebung? Rebung kita naon? Kita jawab, rebung is bambu muda. Dia langsung tempol dua, Pak, hebat ya di Jakarta, hebat ya di Indonesia. Kenapa? Bambu muda aja segini enaknya, gimana kalau besok saya makan bambu dua? Dalam hati saya ucap, makan o baker. Ya Rob. Pemuda-pemudinya, tolong ya di Masjid Baitur Rahman biar makin semangat lagi belajarnya, dan saya doakan benar-benar cinta bahagia. Kenapa? Karena kalau anak muda-mudinya begini, yang orang tua makin nyaman. Pak, Bu, untuk menyiapkan regenerasi ke depan buat yang kebaikan, nggak segampang membolak-balikan telapak tangan, betul apa enggak? Kalau yang namanya urusan jabatan, urusan kepemerintahan, walaupun yang jabat belum meninggal, yang gantiin udah banyak. Lagi kualitas yang begitu, betul apa enggak? Makanya berbahagia di Masjid Baitur Rahman punya regenerasi ke depan, betul-betul Masya Allah. Kalau bahasa saya meminjam bahasa Syekh Mustafa Al-Gulayani, Subhanul Yaum, hai pemuda-pemudi kalian sekarang akan menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang. Ya Allah, satu pantun pembuka untuk keluarga besar Masjid Baitur Rahman, boleh? Boleh? Boleh keluarin kata-kata caknya, boleh? Duduk di taman saat di Mekah, ngemil opak dan korma. Keluarga besar Masjid Baitur Rahman makin barokah karena terus makin kompak dan istiqomah. Ya Rabbal. Makanya walaupun pesta demokrasi di negara kita tinggal beberapa bulan lagi, tolong kebersamaan kita, tolong persaudaraan kita, tolong persatuan kita jangan sampai kena diacak-acak. Setuju apa enggak? Mesenin. Karena Nabi diutus ke muka bumi, kata Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat buat alam. Nggak sedikit Bapak Ibu menjelang pemilu begini asbab pilihan berbeda, grup di WhatsApp jadi bubar. Ada nggak yang begitu tuh? Nggak sedikit Bapak Ibu asbab menjelang pemilu begini pilihan berbeda, masuk masjid nggak tegur-teguran, ada nggak? Tolong jangan Bapak Ibu ya, tolong jangan banget, tetap kebersamaan di keluarga besar Baitur Rahman lewat acara Maulid dan malam hari ini. Siap dijaga kebersamaannya, siap dijaga kebersamaannya, siap dijaga persaudaraannya, siap dijaga persatuannya. Nih begini Bapak Ibu, tahun 97 itu kota Mekah masih ada pasar seng. Ya Allah, saya cerita Mekah yang hadir malam ini, Maulid dan malam ini, para pecinta baginda Rasulullah. Ya Allah, izinkan yang belum pernah biar sampai ke Mekah Al-Mukarramah, biar sampai ke Madinah Al-Munawwarah, biar sampai ibadah ke Raudhah, biar sampai ziarah ke makam baginda Rasulullah. Ya Allah, yang amin kencengan kasih duluan ya Allah. Yang males-malesan jadi bandara aja, didoain yang baik Bapak Ibu. Jadi ada kejadian Bapak, Bu, kalau nggak tahu pasar seng, kalau saya ceritain ibaratnya kalau di Jakarta, tahu nggak Tanah Abang? Nah, Bu, tahu Tanah Abang?
kira-kira besok hari Minggu ibu diantarin sama suami dikasih modal ATM, nah apa tuh? Aku mau ngagetin baik dong. Kenapa? Hah? Jantung. Saya mau sedikit kok hilang konsentrasi saya udah. Ya aduh ya pacar saya. Ini contoh nih, ibu besok nih hari Minggu sama suami dikasih modal ATM minimal 30 juta aja. Habis itu bu, dianterin ke Tanah Abang dengan modal ATM 30 juta. Kira-kira ibu ingin pulang apa enggak? Jangan apa, jangan kasih pak. Kalian pulang, jangan. Nah terjadi nih, begitu asik tawaf di pasar Seng. Tawafnya di mana? Kebetulan nih orang bapak nggak bisa ngomong Arab, nggak bisa ngomong Indonesia. Biasanya Rios Sunda hungkul. Understand? Apaan artinya itu? Cuma bisa ngomong Sunda doang. Lagi asik tau di bait apa di pasar Seng, lagi mau pulang ke pondokan, ini orang keder. Nanya sama orang Arab. Orang Sunda saya akuin Bapak Ibu di mana-mana paling sopan, belum nanya udah minta maaf duluan dia mah. Tuan punten, jalan anu badhe ke Masjidil Haram paling mananya? Pak, yang ditanya orang Arab yang nggak pernah ke Bogor. Kira-kira komunikasi nyambung apa enggak? Enggak. Begitu orang Arab lewat lagi orang berikutnya dilihat perawakan sama kulit sama saumatan, dalam hati orang udah optimis di hati bicara. Iya teh pasti batu kurang di lembur Nusawi. Ini pasti orang sekampung sama saya. Nanya lagi dengan pertanyaan kedua, Tuan punten, jalan anu badhe ke Masjidil Haram paling mana ya? Kaget ini orang Sunda yang dijawab ternyata pertanyaan jawabannya boten ngertos. Kira-kira yang jawab begini orang mana nih? Wong Tegal jawab ini. Ini orang Sunda bingung gimana komunikasi biar nyambung. Bapak Ibu, orang Sunda nggak kehabisan ide. Ternyata dia ingat bahasa Al-Quran, bahasa Quran dibaca di Masjid Baitur Rahman. Kalau ngajinya benar bawa ke Amerika sama nggak kira-kira bacaannya? Quran dibaca di Masjid Baitur Rahman, kalau bacanya benar bawa ke Turki sama nggak bacaannya? Quran dibaca di Masjid Baitur Rahman, kalau bacanya benar bawa ke Singapura sama nggak bacaannya? Ini orang Sunda ingat bahasa Quran. Qurannya nggak tinggi-tinggi, surat Fatihah. Fatihah mah apa kan? Fatihah. Kalau Yasin juga masih ketuker. Anak-anak yang saya sayangi di Bogor pernah kejadian di kampung Ustaz, malam Jumat anak muda mimpin Yasinan. Saya ngedengernya senang bangga, mana pakai mikrofon suaranya keras, cuman kaget saya Bapak Ibu. 4 ayat bener tuh baca Yasin, lah ayat kelima balik ke Fatihah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim siratal ladzina. Bisa nggak terjadi begitu Pak? Ini sih cerita ayat bisa aja. Ada yang kadang-kadang lebih unik kok. Imam lagi sholat lah depannya atin, ujungnya jadi wal asri. Depannya atin Pak, begitu masuk laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Pentingnya anak-anakku sayang biar semangat belajar, semangat ngaji. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi Bu. Kebetulan suami baru tamat Iqra, masuk juz amma, pas lagi sholat sendirian di rumah, dia baca Al-Kafirun, dia keder. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtu wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtu. Mentok ya, wala bininya pulang ngedenger lakinya emang ditaruh baru tamat Iqra, masuk juz sama lagi yang paling Al-Kafirun, dia dengar wala. Ini bini husnudzon, ya Allah laki gue Al-Fatihah dia lupa, bang wala toib. Pentingnya ngaji ulang mau tiba.
habis ngaji ada luwak white coffee. Iklan sebentar, raih hidup berkah bersama luwak white coffee. Boleh saya terusin lagi, boleh? Ternyata orang Sunda ingat Al-Quran surat apaan tadi? Surat apaan tadi? Yang nanya sama orang Tegal begini, akhirnya Bapak Ibu, Tuan punten ihdina as-siratal masjidal haram. Ini yang orang Jawa liar, di mana-mana bunyi ihdina siratal mustaqim, ngapain ihdina siratal masjidal haram? Apa artinya tuh? Lurus. Kira-kira orang Sunda paham apa enggak tuh? Paham. Dia ke depan jalan lurus. Ini orang Jawa makin saking sayangnya diperhatikan di belakang, karena 100 meter ke depan jalan bercabang. Yang belok kiri besar, yang mustaqim kecil. Bener aja. Ini orang Sunda langsung belok kiri. Otomatis bener apa salah tuh? Salah. Sayangnya orang Jawa sama saudara Sunda langsung dia panggil teriak-teriak, Tuan, kata orang Tegal. Tuan, kata orang Jawa. Orang Sunda nengok langsung dibilang orang Jawa, Tuan, walet toli. Jangan sampai tersesat. Ini orang Sunda ngaji di kiri sambil dia musakin dijawab kencang, amin. Ya Allah, kebersamaan kami di masjid kami tercinta Baitur Rahman, kami memperingati Maulid Nabi-Mu Nabi Muhammad itu sebagai rahmat buat seluruh alam. Tolong ya Allah, melalui masjid Baitur Rahman tercinta dikemas acara Maulid Rasul, alif bainakuma, persatukan selalu hati kami ya Allah. Dan lesehan ke Margonda, naik kendaraan pada hari Sabtu. Ulangi lagi, makan lesehan ampi ke Margonda, naik kendaraan pada hari Sabtu. Di luar pilihan kita boleh berbeda, tapi persaudaraan tetap nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Iya bilang aminin dong, sobat. Iya doain persaudaraan. Amin. Jam 10 lewat 20 menit. Saya ngasih tahu, belum kelar, belum baru mulai ini. Jadi yang pertama, asbab maulid dan begini, tolong Bapak Ibu ya, biar kita jaga kebersamaan kita. Kita di dunia nggak selama-lamanya, betul apa nggak Bapak Ibu? Secakap apapun, biar pintar ilmu agamanya, wah punya kitabnya di rumah sampai berak-berak, sampai berlemari-lemari, pakaiannya sunnah luar biasa, di sorban segini kurang panjang, tambah 100 meter lagi, kurang pakai udeng-udeng, kalah gedinya ban Vespa. Ibu pakai jilbab nyengser sampai ke tanah, di gamis kurang lapisin pakai jubah, kalah panjangnya jubah Superman, kalah. Tapi kalau sama saudara, sama tetangga, sama orang tua, sama guru, di hati masih punya sifat keki, dengki, julid, iri hati, jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Naudzubillah. Semoga kita berkumpul di masjid tercinta Baitur Rahman lewat acara Maulid Rasul. Hubungan kita sesama saudara, hubungan sesama tetangga, hubungan anak sama orang tua, menantu dengan mertua, murid sama guru, sampai mati Allah pelihara kita punya hati. Pergi berendam ke pantai cerita, jangan pernah ada dendam di antara kita. Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Terus banget. Terus lagi ya, kita punya anak-anak di sini di depan. Bu, Pak, tadi saya bacakan juga di mukadimah Quran surat An-Nahl ayat ke-78. Surat An-Nahl ayat ke-78. Surat An-Nahl ayat. Surat An-Nahl ayat. Kalau yang tadi pertama bab rahmatan alamin, surat Al-Anbiya ayat 107. Surat Al-Anbiya ayat 107. Ulangin surat apaan? Ayat berapa? Kalau yang sekarang kita mau lanjutkan surat apaan? An-Nahl ayat berapa? Jangan hampir nggak kejawab nih, jangan hampir nggak dapat, biar dapat isinya. Pertama surat Al-Anbiya ayat berapa? 107. Sekarang yang kita mau bahas surat apaan? Ayat berapa? Saya diri dikit. Jujur Bu, saya ngulang-ngulang begini bahasa Quran karena ngaji Quran ngapalin gak segampang kayak ngapal nyanyian Pak. Beneran. Saya ngerasain S1 saya di PTQ, S2 saya di PTQ, S1 saya di PTQ itu zaman saya. Ya Allah ya Rabbi, saya keluar 2003, masuk tahun 99. Itu Masya Allah, apalagi dia harus bisa sampai lulus. Gak gampang.
banyakan yang lolos Pak, beneran. Saya masuk waktu itu beserta mahasiswa, teman-teman saya ada 45 orang, pas di wisuda tinggal 11 orang. Lah pada kemana yang lain? Banyak yang lolos. Kenapa? Sistem gugur 6 bulan minimal hafal 4 juz. Tadi saya ulang-ulang ngaji kita malam ini. Tadi Al-Anbiya ayat berapa tadi? Alhamdulillah, bukan 78 nih, Al-Anbiya 107. Lu paling kenceng aja salah sih. Dan sekarang Al-Nahl ayat 78 baru. Itu dengar apa? Lu kata-kata pada lola lagi. Dengerin. Tadi yang pertama surat apaan? Ayat berapa? Nah sekarang surat An-Nahl ayat baru punya 78. Oh Pak, ini walaupun udah saya ulang-ulang Pak, yang nggak nulis, lakinya nanya nih, belum tentu bisa jawab. Lakinya kan nanya, hadir yang kami mau dan alhamdulillah bebek. Istri kamu duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Namanya gue lupa, pokoknya ada patutnya. Apa yang dibahas? Al-Quran Pak. Surat apa? Lu jangan cerewet Pak, pokoknya Quran aja. Nah, udah gampang kayak ngapal nyanyi, kalau nyanyi mah cepet banget. Coba nih bocah deh, boleh nggak? Dicoba boleh? Boleh? Terus, apa terusan ini? Bocah ngapa ya? Bisa. Suara lu naikin kita, volumenya gedein, volume gede, boleh kan? Bocah ngapa ya? Coba buat bapak ibunya dan anak, boleh? Boleh? Cikini aku begini. Coba buat semuanya dah, nggak anak, nggak bapak, nggak ibu, boleh? Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Coba lah, coba yang keempat boleh? Pada berbudangdut boleh? Darah budak. Coba lagu jadul ya boleh? Bukan lautan. Lagi lihat Quran katanya. Coba sekarang kompak lagi kita terusin ya. Quran di Terus ya. katanya. Waqallu idza qulna fil ardi inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bener kan? Hak boleh nyengir, otak sambil mikir. Lah iya. Tadi lagu semua saya tes apal, bocah ngapa ya apal. Lagu tadi yang namanya Cikini Gondang dia apal. Tadi lagunya janda apa ikan dalam kolam apal. Lagu Bang Haji Roma apal. Itu 4 lagu semua apal. Saya yakin di rumah nggak punya CD dan kasetnya. Betul apa Kak? Sekarang jawab yang jujur, kita bicara sebagai orang tua dari hati ke hati. Kira-kira tadi yang saya bacakan itu Quran apa bukan? Di rumahnya Quran punya 1 atau lebih dari 1? Di rumahnya Quran punya 1 atau lebih dari 1? Hafalkah Qurannya? Nah, boleh keluarin kata-kata cakme, boleh? Boleh? Ke rumah mertua nenteng colena, duduk di taman bersama tetamu, orang tua yang sayang anak, bekali mereka iman dan ilmu. Cocok? Cok gali cok gala gacok. Tahu belajar ya. Kalau udah tua belajar itu makhrajul huruf gigi udah pada permisi. Beneran kok. Udah nenek-nenek baru tamat Iqra, baca juz amma, gurunya anak muda. Guru nanya, bacaannya apaan ya? Alam taro, Al-Fil. Lah kalau bocah mah dia apa nih Bu? Coba dong baca dong. Alam taro kai. Nah bagus kan Bu? Ini saya cerita terusin lagi, nenek-nenek baca alam taro. Kan guru nanya apanya? Alam taro. Mungkin si nenek lagi galau. Ya Allah nak, ini nenek-nenek baca alam taro kayak jago banget. Apa kata gurunya? Baca nenek, ayo silakan. Dia baca alam taro kayak apa? Gurunya tegurnya bukan alam taro kayak apa? Ulangin, alam
taro kayak apa. Ya Allah, belajar enak ya. Iya. Boleh nambah lagi pantunnya boleh. Mudah-mudahan bapak ibunya dengar nih, boleh kan? Dari Kranji langsung ke Pelumpang, melihat Bajar ada markisah. Bapak, urusan ngaji bukan urusan gampang. Kalau bocah kita nggak belajar, mereka nggak bakalan bisa. Betul apa enggak? Cocok apa enggak? Cok gali cok galaga cok. Maksudnya ada heran, itu lagu berlagu-lagu apal semua. Giliran gua tiba saja dah kompak. Allah. Takutnya besok ke bawah ke alam kubur. Apal lagu doang nih, tong apalnya lagu doang, ngaji nggak becus. Sama orang tua songong, sama guru ngelawan, sholat nggak pernah. Umurnya pendek, mati muda, masuk ke kuburan. Mungkar nakir nanya, apalnya lagu doang pak, ke bawah ditanya man robuka, apung-apung di kuburan, dia jawab lupa. Kata malaikat tuh bukan tuh suruh nyanyi, Pakul jawab. Izin minta baca doa, boleh nggak saya baca doa? Doa apaan? Doa arwah? Bukan, ingat doa lagu lagi. Apa isinya? Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi. Malaikatnya gergetan pak, emang lu doang ya apa lagu? Gue juga nggak kepo-kepo banget. Sebelum diseksa sama malaikat dipinjam lagunya Pak Saung. Apa kata malaikat? Pernahkah kau merasa berat? Na'udzubillah nih. Boleh kita lanjut lagi? Surat apa tadi? Belum harus segini aja, belum harus segini udah lupa lah. Surat apa tadi? Ayat berapa? Saya duduk lagi boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Para orang tua, hai Taufikur Rahman, wahai para ayahanda, wahai para ibunda, hati-hati. Kenapa? Besok di yaumil qiyamah banyak orang tua masuk surga gara-gara anaknya, dan gak sedikit besok orang tua masuk neraka gara-gara anaknya. Yuk kita baca tadi ayatnya, saya terjemahkan kata per katanya. Wallahu, dan Allah akhrajakum, telah mengeluarkan kamu sekalian, min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kamu sekalian, la ta'lamuna syai'ah, dalam keadaan tidak mengerti sama sekali. Akan tetapi setiap bocah yang brojol, bocah yang lahir, Allah kasih bekal mereka semua. Wa ja'ala lakumus sam'ah, mereka punya pendengaran, wal absara, punya penglihatan, wal afidata, punya hati. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun, semoga kamu sekalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, kita langsung praktek malam ini biar jelas. Dari sekian anak-anak yang ada di hadapan saya, ada enggak yang berani maju ke atas panggung ke sini seorang? Ya, jangan pakai nanya ngapain. Gue minta tolong, ada enggak yang maju ke atas panggung seorang? Ada enggak? Yuk, enggak ada. Ada enggak? Jangan paksa kalian, yang mau aja. Ini yang baju kuning mau enggak? Angkat tangan tuh. Nih mau deh, tong. Ada nongkong, mau sini. Yuk. Kamu tadi di sini. Ayo, nih tahu nih. Ada yang mau nggak? Ayo seorang. Ayo seorang aja. Jadi pas udah malam, yuk sini. Ya, udah ada nih. Ya sini nih. Setelah buka tong, maju ke sini ke atas panggung. Ya, lo kalau guru nanya, ngajar jangan pernah sujud, ngapain lo di Israel begitu lo. Dia banyak nanya. Sini tong. Nama lu siapa? Riberi. Bukan Beri Prima kan? Beri. Yang jelas tuh, yang lengkap. Ahmad Hussein Riberi. Ini gue demen, namanya cakep, gak ada Ahmad, kayak Beri Prima. Yang jelas Ahmad apa? Ahmad Hussein Riberi. Usah panggil Ahmad aja ya. Ahmad, kamu kelas berapa? Kelas 4. Malam ini ibu kamu ngaji? Lu bohong apa lupa tuh? Pak, nggak apa-apa, lupa mah nggak dosa. Ya, bapak lu ada nggak? Nggak ada. Juga hebat tuh berarti. Iya, nggak apa-apa lagi tugas lu wakilin bapak mak lu berarti. Ntar bilang buat ini ya, kok bapak dia bilang bapak berkat biar 3 kantong. 1 buat Ahmad, 2 buat bapak, 3 buat mak. Nggak bercanda, ya Mat ya. Bagus, bapak punya hadir tapi anak ada hadir. Mau masuk ke atas panggung lagi, ikhlas deh atas panggung. Ikhlas kan?
Alhamdulillah. Mat, kelas berapa tadi? Kelas 4 ya? Nah, ini banyak yang nanya, mau ngapain? Ya mau ngaji lah. Masa udah naik ke panggung mau ke buang air? Bukan. Sini mau ngaji. Dan intinya emang rezeki Ahmad. Aneh manggil Ahmad ke atas panggung mau ngasih duit. Ini kebanyakan nanya sih ke Bani Israel, mau ngapain? Mau maju aja. Masuk ke gambarin, ngajak ke atas panggung naik gambarin, di videoin viral langsung Ustadz pantun cara menjadi promosi gamplokin anak orang. Udah mah nggak mungkin gue mau bagi duit. Oh iya, selembar dulu dah ya. Mat di Rawang itu ada lampu kan, duitnya asli apa palsu? Ini palsu. Lu nggak ngerasain, lu nggak pernah megang duit ya? Jawab itu duitnya asli apa palsu? Udah kantongin dulu nih, kantong sini. Nah, sini dulu. Defek. Tanda jadi. Enak gak di atas panggung Bun Ahmad? Lu sujud sih ngapain? Mat, lu kira nggak Mat? Seneng aja. Kurang beruntung lo berarti, kurang bersyukur ya. Besok lu ngomong jangan begitu ya, karena lidah nggak ada sekolahannya, itu namanya rada lemes. Lah beneran deh, gua mau tahu lu tadi ucap senang aja, seneng banget ini tau nggak apa udah berubah, seneng banget Bu, nggak apa bagus ya Bu, Ibu. Ini kalau udah masuk Desember, November udah musim hujan kan? Ini kita bersyukur loh Pak di sini. Maaf loh. Tadi saya berangkat dari Bogor, itu Ampi Pondok Indah masih hujan Pak, nggak putus-putus. Di sini alhamdulillah penter nih, terang. Insya Allah kita jadi bisa antang begini malam di luar musim. Itu apa nggak Bu? Ceritanya hujan nih di wilayah Baitur Rahman, ceritanya hujan. Ini materi masalah duitnya. Ternyata besoknya yang jualan es dari jam 12 malam hujan nggak berhenti sampai jam 12 siang hujan tuh. Dia jualan es, keluar dari habis sholat subuh jam 5, dia jualan es dari jam 5 pagi, keluar tuh bawa es ke sono kemarin, lebar pindah kampung ke kampung. Itu kira-kira habis jam 12 siang udah dapet gak untungnya gocap ya bangsa? Lo tuh dengerin mak lo tuh belum, padahal capek udah keliling kampung udah bilang nggak Bu? Dan ini Ahmad lo ngapa-ngapain gocap. Kira-kira pantasnya seneng aja apa seneng banget? Jadi nama lo tuh besok jangan begitu ya. Iya, itu jualan es dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang belum tentu untungnya gocap Bu. Hujan, orang yang mau musim hujan mana mau beli es tuh nggak Bu? Nah lu belum ngapa-ngapain Mat, baru DP doang tuh gocap. Lu seneng aja apa seneng banget? Gitu, misal lo. Jadi nggak dapet Mat, rezeki lu yang nanya tuh, buat apaan? Buat apa ngapain? Apa nggak dapet ya? Dengan itu udah jadi. Mau nambah? Ya, temenin sebentar, bantuin, tadi tambahin. Oh, jadi lo mau bantu tapi nggak mau ditambahin? Wah, udah mana gini? Ini bocah mau bantu tapi nggak mau ditambahin gitu. Mat, itu baru tanda jadi. Ini Ustaz tawarin lagi, mau nggak bantuin Ustaz sebentar? Oh, tadi tambahin. Mau? Bocah mah tulus dia. Nah, begini biar cepat. Jadi teman-teman Ahmad kan banyak. Bapak banyak nggak? Ibu banyak nggak? Yuk kita lihat di sini. Pak, Bu, bukan menggurui. Ini bicara akhlak Nabi. Ya, ini semua walaupun bukan anak saya aja saya sayang Pak. Iya, apalagi anak sendiri. Ya, nah, jadi masalah begini. Bapak Ibu, teman-teman Ahmad yang saya sayangi ini, ya. Zaman sekarang kalau melihat anak-anak Pak, kalau kita biarin aja nggak open kita sama pendidikan agamanya, itu mereka nggak apa-apa, senang nak duduk nak, ya udah Pak biarin Pak. Nah, namanya bocah. Saya dulu masih bocah lebih badar lagi. Mak saya baru main ngaji, sendal ustaznya saya umpetin. Berhenti Mak saya ngaji udah. Lalu nggak temu-temu lagi ngumpetin rapi banget di dalam mesin mobil gue. Oh, ya Rob, nah begini nih Ahmad, perhatiin ya.
Bapak Ibu, saya sayang sama anak-anak kita di sini. Ini mereka generasi kita ke depan. Tolong bab akhlak, makanya Nabi diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan al-akhlakul karimah. Anak-anak zaman sekarang banyak yang begini. Banyak yang begini. Banyak yang begini. Bapak Ibu, kalau sekiranya ntar anak-anak ada yang begitu, saya nitip pesan, bukan menggurui, terserah Bapak Ibu, tapi saya nitip pesan lewat pengajian ini, karena ini ranah saya bicara, tolong ingetin, mumpung ibarat babu masih basah, masih gampang dirubah. Ustaz, mang salah. Saya bilang salah. Salah dari mana dalilnya, Ustaz? Saya bilang terserah. Mau dalil akal apa mau dalil agama? Dalil akal, Ustaz. Dalil akal, logika. Dalil akal, logika. Dalil nih. Kalau begini, bahasanya apa tuh tadi? Cium tangan, cium. Kalau ini cium apa? Ini cium apa? Besok ada soal IPA di sekolahan tuh. Apakah indera penciuman? Anak-anak jawab jidat. Benar apa salah tuh? Indera penciuman apa? Itu. Cium tangan. Buat nyium berarti apa? Buat nyium apa? Buat nyium berarti apa? Bukan jidat. Suami ibu pulang dari umroh saking kangennya menyium, tapi nyium pakai jidat begini nih. Oh, enak apa enggak? Enggak enak. Tuh logikanya. Sekarang dalil agama, dalil apaan? Dalil apaan? Wahai Taufikur Rahman, wahai para ayahanda, wahai para ibunda, pesan Nabi tempelin di hati. Sering-seringlah kita mencium anak kita pada 4 tempat. Berapa tempat? Berapa tempat? Bisa sebutin. Dan punten yang pertama saya harus buka kopiah saya biar jelas. Yang pertama kata Nabi, ciumlah anak kamu pada jam-jam pertama. Muqaddamatur rosi. Apa tuh muqaddamatur rosi? Paling depan tempat tumbuhnya rambut. Nih bukan jidat ini, bukan jidat. Paling depan tempat tumbuhnya rambut. Kalau kata orang sini namanya ubun. Apa namanya nih? Apa namanya? Kira-kira kalau saya nggak buka kopiah jelas apa enggak? Nggak jelas. Yang kedua, Nabi menyuruh seringlah kamu mencium anak kamu. Pada bagian kedua, apa kata Nabi? Jabahatun. Nih, apa namanya? Jidat. Udah berapa tuh? Udah berapa? 1 apaan? 2 apa? Pakai kecil lagi karena udah selesai bagian yang 2 hal itu. Yang ketiga, apalagi kata Nabi? Seringlah kamu mencium anak kamu. Pada bagian ketiga, apa? Khuddain. Pipi kanan, pipi kiri. Pipi kanan, pipi kiri, pipi kanan. Yuk bantu ulangin. Baru berapa tuh? 1, 2, 3. Yang keempat, begini Nabi mengajarkan cara cium tangan sama anak. Begitu anak kita cium tangan ke depan hidung, Mas. Jangan di atas hidung. Kalau di atas hidung hidung udah mancung ke dalam, ketindian kasihan. Ya ke depan hidung, dia kena keciumnya. Wangi apa? Ya. Tadi saya ceramah pagi di daerah Cibubur, ya, yang undang baru pulang umroh dikasih hadiah minyak wangi. Saya pakai MRJG Ahmad. Ini saya belum cium, dia dulu cium. Iya, beneran. Coba, tuh, wangi kan? Kelar dia cium tangan Pak, ambil lagi tangan anak kita. Paham nggak nih kira-kira ngaji malam ini? Ulangin Mas, biar paham Mas. Ambil lagi tangan anak kita, cium lagi. Peluk, kecup ubun-ubunnya, kecup jidatnya, kecup pipinya, nah cium tangannya yang tadi saya contohin. Sambil melaksanakan 4 hal, cium ubun-ubunnya, cium jidatnya, cium pipinya, kita cium tangan kita peluk sambil kita doakan. Doanya nggak banyak. Tolong dawamkan, tolong lapalkan, tolong seringkan. Surat As-Saffat ayat 100. Surat As-Saffat ayat 100. Surat As-Saffat ayat 100. Surat apaan? Ayat berapa? Lagi surat apaan? Ayat berapa? Ya lagi surat apaan? Ayat berapa? Gak banyak tuh ayat, pendek banget ayatnya. Tapi intinya di doa eyangnya Rasulullah, doa Nabi Ibrahim di saat Siti Hajar masih mengandung Nabi Ismail. Apa doanya? Robbi habli, lagi Robbi habli. Jadi nggak heran kalau Nabi Muhammad punya akhlakul karimah karena perjuangan kakeknya. Perjuangan siapa? Kakeknya. Bu, Pak, nih saya ulangin nih, saya bacain. Tolong yang bisa ngulangin maju ke depan silakan. Dapat bonus dari saya. Jangan lihat Nabi Muhammadnya, lihat perjuangan kakeknya. Baca doanya tadi apa? Surat As-Saffat 100 apa bunyinya?
dari tangklian si syarat di Palestina. Dan aku minta lahirnya jangan di petukangan, jangan. Aku minta lahirnya di sekitar kota, di sekitar Ka'bah. Allah kabulkan semua tadi saya sebutkan. Dah jelas dari bahasa lama cium tangan. Berarti dianjurkan kita mencium anak kita berapa tempat, Bapak Ibu? 1, 2, 3, dan yang keempat sambil bacakan doa tadi surat apa? Ayat berapa? Terus harus begitu Pak Dawafid. Yang baca pertama doa itu siapa namanya Nabi? Yang pertama kali baca doa Rabbi habli minas sholihin Nabi siapa? Ibrahim. Nabi siapa? Buat punya anak, pengen punya anak yang soleh, Allah kabulkan ya. Nabi Ismail soleh apa enggak? Nabi Muhammad soleh apa enggak? Perjuangan orang tua. Kira-kira Nabi Ibrahim bacanya sekali apa berkali-kali? Kita bandingkan sekarang. Bantu jawab ya. Nabi Ibrahim seorang nabi Pak, berdoa. Kira-kira doanya dijamin nggak dikabul? Dijamin. Nabi dijamin dikabul. Satu, kira-kira seorang nabi doanya dijamin nggak dikabul? Kedua, seorang nabi ada nggak bohongnya? Nggak ada. Ada dua tuh. Satu pasti dikabul, dua nggak ada bohongnya. Ketiga, Nabi Ibrahim doa pengen punya bocah soleh, doanya sekali apa berkali-kali? 3 macam. Bantu jawab. Nabi Ibrahim ada nggak bohongnya? Nabi Ibrahim doa dijamin nggak dikabul? Doanya sekali apa berkali-kali? Kita pengen dia punya anak yang soleh. Mohon maaf, ada nggak jaminan doa kita dikabul? Ada nggak jangka insya Allah? Ada nggak jaminannya? Nggak ada, nggak ada. Buat kita bukan nabi, nggak ada jaminan. Kalau dikabul nggak ada jaminannya, nggak ada. Kalau nabi dijamin, biar jangan kayak malu-malu. Jawabannya apa adanya. Kita bukan nabi, ada nggak jaminan doa kita dikabul? Bohong kita masih jalan terus kan? Bohong kita masih jalan terus. Doanya sekali atau berkali-kali? Nabi bukan. Bohong jalan terus. Jaminan doa dikabul enggak. Doa paling sekali lagi inget doang. Pengen punya bocah soleh, doanya malas. Emang lu punya orang dalam dari mana? Bok mana bok? Udah pamitan. Udah jangan kesalaman, udah lama. Kesalaman lagi. Akhlaknya begini nih, nggak tahu ada maju. Sudah nggak mau pulang sana. Kalau udah kesalaman, udah. Nggak usah kesalaman. Nggak usah kesalaman. Nggak usah kesalaman. Adab, biar tahu ya. Mudah-mudahan yang perlindungan besok adabnya lebih bagus lagi ke majlis. Ya, satu datang majlis kalau telat atau mau pulang itu jangan kesalaman. Gangguin. Kasih tahu temennya tuh tak. Cakep kerudungannya tapi akhlaknya kurang bagus. Dia nggak tahu ada majlis. Satu datang ketelatan jangan beri salam. Mau pulang dulu udah jangan kesalaman, gangguin gua. Bukan hanya saya doang, siapa saja ustazanya. Oh ustaz lemes banget. Ini akhlak namanya. Paham bu? Emang lagi ngaji bab akhlak. Emang sih udah jam 11 kurang 10 menit. Tuan rumah udah bangun. Aku harus tahu dulu. Baik. Masih kuat ini? Satu, itu teman. Termasuk di kantong. Satu, itu teman. Satu, terus dua, terus lagi. Tiga, nyesel. Lu kira apa enggak? Senang. Senang aja pesan apa? Oh bagus ya. Ya peko. Iya, dapat gak beras 10 liter? Dapat. Nyesel. Banyak kan nanya lu coba di Israel. Mau ngapain? Dia mau ngaji udah. Dah, makasih Pak. Dah, belum. Atau kan nanti mati. Nyesel. Ya Allah. Ya, Bapak Ibu rahimahumullah. Bapak Ibu, jam 11 kurang 10 menit sudah nih. Benar. Bukan masalah malam ini tadi ada majlis datang duluan. Yang kedua, udah apa namanya? Kalau ustaznya udah ceramah, udah buka kitab, jangan kesalaman. Udah cari tempat yang kosong duduk, jangan kesalam-salaman. Itu kalau ustaz yang lemes langsung nggak punya akhlak itu marah. Padahal emang itu yang bagus. Iya, Bapak Ibu mohon maaf, boleh keluar ke Tata Cakra boleh? Boleh? Pergi denganmu di hari Sabtu. Nenteng salak dan korban. Ilmu memang nomor 1, tapi akhlaklah yang jauh lebih utama. Ya Allah. Ahmad dapat beko girang banget. Iya. Bapak Ibu, amal ini tadi ya. Ya sama-sama amanah kita pengen punya anak soleh dan soleh. Boleh lanjut lagi nih boleh. Nah, anak kita masih kuat.
Bapak Ibu rahimakumullah, makanya diantaranya cara untuk kita juga yang namanya rumah tangga kita, segala urusan kita, termasuk anak-anak kita, juga kita sebagai orang tua biar sering menyebut nama Nabi kita Muhammad. Nama Nabi kita Muhammad. Karena jujur Bapak Ibu, di dalam Al-Quran nambah lagi nih, benar nambah lagi harus kuat nih. Surat Al-Anfal ayat 33. Surat apaan? Ayat berapa? Lagi surat apaan? Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah nggak bakalan nurunin bencana buat kita. Allah nggak makan nurunin malapetaka dalam rumah tangga kita. Punten, Bu, Pak, kita berumah tangga suami istri, saban hari udah kayak kucing ma anjing berantem. Enak apa? Yang bingung anak kita mau berantem lu bapak gua. Yang enak tuh kick and give. Laki ngomong I love you. Jadi jawab you love me, you and me fabilah bila. I belong to you, you belong to me. Bapak mau niru Nabi silakan, kebetulan yang kita punya di rumah ada hitam-hitam sedikit. Manggil pakai bahasa Arab, ya hajar aswad. Begini Bapak, kita bicara sama-sama sebagai suami, Pak. Nih ada bini kita, misalkan ada ibu di sini, Bu, tolong bantu jawab. Ibu tuh semenjak nikah sama suami, ibu rela kan nggak hidup sama orang tua, ngikut kepada suami dulu Bapak? Dia rela Pak ditinggalkan ibundanya, bermakmum sama suami karena pengen mendapatkan keridhaan suami. Kenapa? Karena si istri tahu gerbang terbuka surga untuk istri yang mendapatkan ridho dari suami, betul Bapak? Tapi tolong Bapak Ibu jangan sampai kayak Bang Haji Roma lakunya. Begitu ngikutin suami, ya Allah, sambil nangis dia nyanyi dah tuh, surga yang engkau janjikan, neraka kebangetan sedih jadi apa dia, manis yang engkau katakan pahit yang apa ya Allah. Yang kerja suami kepala rumah tangga mencari nafkah, tapi suami di rumah tangga dalam seminggu ada nggak hari liburnya? Suami itu jangan asal jawab aja dari dulu pertanyaannya. Suami kerja di rumah tangga tetapi seminggu ada nggak liburnya? Suami kerja dalam setahun ada nggak cutinya? Suami kerja dalam setahun ada nggak bonusnya? Sekarang giliran Pak, dengerin ya Pak nih. Ibu kerja berumah tangga sama suami mengabdi dari sejak nikah sampai kenari dalam seminggu ada nggak liburnya Bu? Ibu mengabdi di rumah tangga sama suami, merawat rumah tangga, merawat suami, merawat anak-anak, dalam sebulan ada cutinya, dalam setahun ada bonusnya, dalam setahun ada cutinya. Allahu Akbar. Nabi pulang subuhan berjamaah minum kopi. Nabi minum kopi. Siti Aisyah kilap buatkan kopi buat baginda Rasul bukan gula garam. Kira-kira rasanya manis apa asin? Dirasakan kopi buatan Siti Aisyah asin, tapi kira-kira Nabi mencak-mencak gak? Nabi ngomel-ngomel gak? Nabi ngeluarin kata-kata kebun binatang gak? Nabi ngatain bini matanya buta gak? Di sini ada nggak begitu Bu? Nggak ada juga. Habis maulidan terjadi ada. Begitu dirasakan kopi asin buatan istrinya Pak, Nabi nggak ngomel, Nabi nggak mencak-mencak, tapi dipanggil lagi dengan penuh kelembutan. Ta'ali ya Umairah, hadir. Dia kan yang ceramah orang Bogor. Ta'ali jadi hadir. Apa kata Rasulullah? Aku pengen banget ya Umairah, pagi ini kita minum kopi secangkir kopi. Bu, Ibu, akhlak Nabi bagus apa enggak? Pak, Nabi galak apa begini tadi? Nabi galak?
Amalin deh Pak ya. Kita sama-sama amalin. Ini panitia bikin acara gini nggak gratisan Pak? Panggung begini bayar nggak? Hadron kan lupain nggak? Tenda bayar nggak? Ini lagi ceramah. Udah lunas. Iya. Padahal mah kalau udah lunas, dia ngomong 15 menit nggak jadi. Nggak mungkin saya pulang sama ayah ada ditarik lagi, nggak mungkin. Iya, tapi karena melihat saya mau ngaji, tadi dapat banyak udah. 1 Al-Anbiya 107, 2 tadi An-Nahl 78, sekarang bab tadi tentang nama mulianya nama Nabi Muhammad. Ternyata Nabi nggak ngomel, diajak panggil lagi. Ta'al ya Humairah. Kenapa? Aku pengen banget pagi ini kita minum kopi secangkir berdua. Diminum Bu sama Siti Aisyah. Diminum kopi yang isinya garam. Kira-kira berubah jadi manis atau tetap asin? Kira-kira bini yang begitu modelnya tuh, kira-kira bini begitu modelnya, malu aja atau malu banget? Tapi Nabi pakai mencak-mencak, minta maaf langsung Pak bininya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah, aku hilang. Istri yang minta maaf berarti jiwa besar. Saya salut sama orang yang tidak berbuat salah tapi nggak malu untuk berminta maaf. Dan memang agama kita mengajarkan begitu, minta maaf. Tapi dia dipojokin kan banyak zaman sekarang tuh, istri udah ngesor-ngesor, tetap aja laki nyolot, emang dasar lu goblok. Ada di sini laki ini tuh. Misalnya habis dan rumah ada mulu misalnya berubah ntar kan lagi ngaji nih jadi aja akhlak Nabi. Ternyata si Aisyah begitu minta maaf diangkat lagi Rasulullah, kamu tidak salah ya Humairah, justru pagi hari ini kita minum kopi berdua rasanya asin, rasakan lebih nikmat lagi kalau besok pagi kau buatkan aku secangkir kopi pakai gula. Bu, Ibu, Bu, kira-kira kalau dalam rumah tangga istri salah, suami cara mengingatkannya, suami cara menasihat istri, cara akhlak Nabi kayak barusan, ibu sebagai istri ke suami makin resep apa makin sebel? Biar kecengan Bu, makin cinta apa makin marah? Begitu jawabannya Pak. Istri langsung mengucap di hati, ya Allah ayam beb, gak salah aku pilih kamu. Kenapa? Kelapa puan ada setangkai, boleh dibawa dari pasar Selipi. Ilmu apa yang kau pakai? Siang malam aku makin ke bawah mimpi. Ya Allah. Bocah, ini buat mak tuh. Kalau itu bantu ini yang ini bukan yang itu. Bantu jawab lagi ya. Cinta nggak anak-anakku sayang sama Rasulullah? Cinta nggak sama Rasulullah? Kalau cinta Rasulullah ngajarin pacaran apa enggak? Tapi kalau Rasulullah ngajarin pacaran, pacaran manfaat atau maksiat? Tapi kalau pacaran maksiat isinya pahala apa dosa? Jadi kalau isinya dosa, habis maulid dan malam ini janji yang punya pacar terusin atau putusin? Alhamdulillah. Jadi ajarin yang benar buat anak-anaknya. Pantun buat kalian baru yang ini. Boleh keluarin kata-kata cakra boleh? Boleh? Jangan dulu naik onta sebelum baca bismillah. Jangan dulu bicara cinta sebelum kalian selesai sekolah. Jam 11 lewat 2 menit. Lanjut aja. Udah lunas, sudah beres. Ya Allah. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, takutnya ditambahin lagi ntar luber. Yang penting walaupun gak banyak-banyak banget, Ibu paham tuh namanya kita maulidan yang dibahas kecil pendek makan bakso rusuk. Biar pendek yang penting masuk. Biar pendek yang penting. Biar pendek yang penting. Buat apaan sampai setengah 12 sampai jam 12 besok subuh pada kesiangan? Betul enggak tuh? Ngapain panjang nggak masuk capek-capek doang? Mendingan kita balik. Biar pendek yang penting. Udah masuk kan rasanya enak. Ilmunya. Iya. Bapak Ibu cukup ya. Biar besok subuh kita juga nggak kesiangan. Setuju kan? Sekarang syukur ada malam masih. Iya, makanya kita mau ngawal kalau mau berjamaah jam 3 udah suruh siap-siap, betul apa enggak? Nah ini ngaji udah paham, tinggal diamalkan. Satu, dijaga kebersamaan, karena persaudaraan nomor, persaudaraan nomor. Itu yang pertama, rahmatan lil. Yang kedua tadi bab anak, An-Nahl ayat 78, anak. Bagi kita ajarkan untuk mencium anak berapa tepat? 1, 2, 3, dan keempat baca doanya surat apa tadi? As-Saffat ayat berapa? Nah, tinggal yang terakhir tadi itu akhlak sama Nabi. Nah, Pak,
Ini terakhir sekali buat kita, dosa kita banyak apa enggak Pak? Ibu yang kerudung biru dengerin ya, kalau boleh Bu video kasih ke lakinya ntar. Beneran. Ini buat laki-laki nih, saya khusus ceramah mama laki-laki sekarang nih. Tolong yang merasa suami jangan pakai buduk, dengerin ini. Ini terakhir sekali Pak. Pak, dosa kita banyak apa dikit? Hati ke hati, kalau sadar dosa kita banyak, ingat satu hadis Nabi ini Pak. Apa katakannya Rasulullah? Inna minaz zunubi, sungguh dari dosa-dosa seorang suami, la yukafiruha, tidak bisa gugur dosa-dosanya dengan memperbanyak sholatnya, dengan memperbanyak puasanya, dengan memperbanyak umroh hajinya. Nggak bisa terhapus dosanya. Sholatnya udah rajin, puasanya udah rajin, umroh hajinya rajin, tapi dosa-dosa suami terhapus, gugur, rontok dengan sebab dia bersikap, berakhlak, berikhtiar untuk membuat istri dan anak-anaknya bahagia lahir batin. Amin. Iya. Bisa nggak nyampein ke infonya ntar ke yang produk biru? Iya, mau video sih. Ini diberikan nggak minta banyak Pak. Aku mau diberikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Ya Allah, mudah-mudahan rumah tangga kita betul-betul selalu begitu ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau saya mau rada kasar, maafin, memang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus saya nggak kelihatan. Ya, Bapak Ibu, ya tadi saya ngomong sama saudara yang kerudungan ujung-ujung, bukan apa-apa, karena dia ke depannya cukup saya saja yang ditinggalkan pulang begitu aja. Besok kalau ada ustaz-ustaz yang jangan begitu, jangan. Iya, anak akhlak betul-betul, adab dalam majlis hanya sama kiai, buka kitab paling nggak diajarin begitu. Udah mulai kiai ceramah, udah mulai saja ceramah, satu kita telat, jangan beri salam walaupun salam bagus. Yang kedua, jangan pakai musafah, duduk. Paham Bapak Ibu? Itu adab masuk majlis maupun adab keluar majlis. Lebih kurangnya semua maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikan belanak, ikan tongkol kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.